Nah, sekarang kita lanjut bagian yang esainya. Santi dan 4 temannya sedang melakukan pengamatan mengenai pengaruh perubahan panjang pegas terhadap besar konstanta pegas dalam persamaan hukum Hooke yang dinyatakan sebagai berikut. Tentukan variabel bebas. Nah, variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebasnya itu adalah berarti ini yang bisa dirubah-rubah ya. Kalau variabel kontrol berarti yang kita tetapkan. Berarti ini adalah variabel kontrolnya massa. Variabel bebasnya adalah delta X. Variabel terikatnya adalah K. Jadi hasilnya ya. Atau konstanta. Konstanta. Oke. Nah, dengan menggunakan data percobaan di bawah ini, buatlah grafik hubungan variabel bebas dan variabel terikat sesuai dengan jawaban. Nah, variabel berarti kita buat grafik. Ini kalau kita cari, ini dapatnya kan konstanta itu F per delta X ya. Nah, kita bagi ini dapatnya 2,5. Ini adalah 1, ini 0,625. Ini adalah 0,5, ini adalah 0,33. Nah, kalau kita buat grafiknya, berarti ini adalah K, ini adalah delta X. Jadi, yang konstan itu kan massa ya, berarti grafiknya itu, delta X-nya itu dari 2, 5, 8, 10, 15. Berarti ini 2,5, 1, 0,25, terus sorry, ini 0,625 ya, 0,625, 0,625, ini 0,5, ini 0,33, 0,33, berarti ini ke sini grafiknya, ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini buatnya bagus-bagus ya. Ini yang keempat, ini yang kelima. Jadi grafiknya turun gitu ya. Oke? Soal nomor 2, sekelompok peserta didik X ingin melakukan penelitian sederhana dengan judul pengaruh massa benda terhadap besar periode percobaan gerak harmonik sederhana. Namun mereka masih bingung. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus mereka lakukan adalah yang A. Buatlah langkah-langkah metode ilmiah yang tepat disertai dengan hipotesis percobaan berdasarkan judul penelitian tersebut. Nah, yang A. Langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mulai dari merumuskan masalah. Mulai dari merumuskan masalah sampai membuat kesimpulan. Jadi ada 8 langkah yang sudah kita pelajari ya. Yang B, tentukan variabel bebas yang ada ya. Yang B, tentukan variabel bebas, kontrol, dan terikat pada penelitian tersebut. Nah, variabel bebasnya adalah massa benda, ini yang berubah-ubah ya. Kemudian kalau variabel kontrolnya berarti hasil konstanta gaya, dan variabel terikatnya yang dibuat tetap adalah periode. Oke? Next, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika zat kimia yang sedang digunakan pada gambar A terdapat lambang seperti gambar, B. Apakah alat pelindung diri yang digunakan oleh orang pada gambar A sudah benar? Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini simbol pada bahan kimia pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah beracun. Jadi ini adalah lambang beracun ya. Nah, kalau beracun berarti kurang tepat. Seharusnya dia pakai masker ya. Jadi yang A itu kurang tepat karena umumnya zat-zat beracun yang masuk dalam ke tubuh manusia lewat jalur pernafasan dan lewat kulit. Maka dari itu selain menggunakan jas lab, juga harus menggunakan sarung tangan dan masker. Jadi ini belum tepat ya, ada yang kurang. Jadi harus ditambahkan masker dan sarung tangan. Sarung tangan. Nomor 4, Farhan melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan zat kimia yang diberi label pada gambar berikut. Tuliskan tindakan keselamatan yang dapat dilakukan Farhan terkait penggunaan bahan bakar kimia tersebut. Nah, jadi di sini
Label tanda seru menandakan peringatan yang bersifat umum, bahkan di laboratorium kimia sekalipun, simbol ini bersifat menyeluruh, sedangkan label dangerous for the environment digambarkan dengan pohon kering dan ikan mati. Artinya bahan kimia tersebut sangat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen yang terdapat di lingkungan, gitu. Oke? Nomor 5. Tentukan hasil operasi pangkat 2 dan perhitungan akar dengan notasi ilmiah pada soal berikut. Nah, ini kalau kita cari di kalkulator ya, itu hasilnya adalah sekitar 0,0000, ada berapa nolnya nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 2, 5. Nah, kalau kita jadikan konotasi ilmiah, berarti ini kan dia mundur nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan notasi ilmiah itu syaratnya satu angka di depan koma ya. 1,225 kali 10 pangkat min 7. Oke. Nomor 2, kalau ini dikalikan jadinya 0,0000, hasilnya adalah 11236. Nah, dijadikan notasi ilmiah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1,1236 kali 10 pangkat min berapa nih nolnya? Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu. Itu kalau dicari hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kurang ya. Kurang satu lagi ya. Berarti ini 5, 6. Berarti ini pangkat min 6. Oke? Nah, nanti cek lagi ya di kalkulatornya. Nah, kemudian yang ini 3,5 itu kalau dikalikan yaitu 12,25. Nah, harus kita jadikan, berarti ini kan maju ke depan nih. Berarti jadinya 1,225 kali 10 pangkat 1 ya. Nah, kalau yang ini diakarkan jadinya 0,19. Jadinya notasi ilmiah berarti mundur 1,9 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau ini dipangkatkan 3, itu jadinya 2,4. Nah, 2,4 ya udah berarti udah satu angka di depan koma ya, jadi nggak perlu lagi dijadikan notasi ilmiah.